Nggak ada yang murah loh. Sepatu, baju, tas. Murah ini. Ada yang minum baygon tuh siapa, bro? Ya dia. Dia minum baygon? Iya. Minum baygon kenapa ceritanya tuh? Nanti abis gue selesaikan dulu cerita ini. okay. Udah gitu dia tato dateng dan gue katanya duitnya hilang Oke. di bandara. Hidup gue apes banget. Hidup lu apes banget semenjak kenal Nikita Mirzani. Gak berani nanggepin? Berani. Nih kita gak berani sama lu? Gak berani. Yakin lu? Yakin gue gak berani. Sementara beberapa kasus itu dia banyak banget lolos nih, bro. Selalu kan dia ngajar bikin kontroversi macam-macam. Sebenarnya nih orang siapa sih pegangannya, bro? Siapa orang belakangnya dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue lagi bareng Kiki The Potters. Ini menarik nih, gue harus ada bahas sama beliau ini kali ini mengenai isu-isu atau cerita-cerita yang lagi hot nih belakangan ini kan, mengenai mantan pacarnya. Iya, gosip-gosipnya ya dulu ya. Begitu ya. Gosip-gosipnya gitu, bro. Gue mau tahu nih, bro. Ini orang kan suka bikin heboh nih, bro. Ya. Kita sebut aja namanya Nyai. Nyai ya. Dipanggilnya Nyai, dia panggilnya kan sama orang-orang ya. kan, sama para pendukung-pendukungnya nih, para pemuja-pemujanya ya kan. Nah, ini manusia apa ini orang nih, Bor? Yang lo kenal nih orang kayak gimana sih? Memang sih, gua rasa dari dulu memang charper ya. Cari perhatian, and dulu tuh 2010 gua kenal itu cuman sebulan padahal. 2010. Jadi lu kenal pertama kali 2010. 2010. Ini orang udah eksis? Belum, ya masih ikut-ikut ajang-ajang Jadi apa dulu? reality show. Jadi ngapain dulu? Ya figuran. Oh, figuran-figuran gitu ya. Figuran gitu kan. Ya gitu-gitu, ya ekstras gitu kan. Oke. Cuman ada niatannya memang jadi artis. Ambisi dia. Ambisi dia jadi artis. Dengan cara dulu deket-deketin, ada beberapa kayak band Zigas dideketin. Terus apalagi ya, nah, The Potters. The Potters. Banyak lah teman-teman, anak band. Mana anak band? The Potters tuh band lu kan, The Potters. Iya. Gue dapet cerita-cerita nih dari memang terobsesi ya mungkin ya, bukan ambisi, terobses. Obsesinya itu memang jadi terkenal. Jadi kadang-kadang gue lihat dia unik ya, lucu, menghalalkan dalam tanda kutip menghalalkan semua cara. Menghalalkan semua cara. Contohnya ya yang ya kayak gitu yang lu lihat sekarang lah. Iya. Ya kan? Iya, dia bilang Habib itu tukang obat katanya kan. Iya, terus cari perhatian. Bakal dijemput ganggu orang lah macam-macam lah. Pokoknya dia jelek-jelekin kelompok Habib lah. Kadang-kadang ngomongnya tidak sesuai dengan kapasitasnya. Contoh, kayak dia bilang dia sok tahu dengan artis-artis lain. Oke. Di share di media sosial, dikata-katain gitu kan. Secara norma etika mungkin kurang baik, tapi kan kalau netizen lihatnya lucu-lucuan. Oke. Oh seru nih berantem sama ini gitu. Jadi kalau menurut gua kadang di satu sisi kegilaannya itu buat kita ketawa sendiri ya, kegilaannya. Cuman kadang-kadang terlalu lebay menurut gua, karena kadang-kadang buat omongan juga, buat omongan yang nggak ada diada-adain gitu. Terus ya lebay menurut gua, dan itu kadang-kadang membuat dia jadi blunder untuk diri dia. Jadi gini, bro, jadi pertama kali perkenalan lo dengan si Nyai ini, Nyai apa orang 2010 gitu ya? Itu lo kenalnya di mana, men? Waktu itu gue punya road manager. Jadi dia nelpon road manager gue. Katanya alasannya mau ngundang The Potters. Dan dia mau kenal. Oh, dia mau ngundang The Potters? Iya dong. Dia figuran doang, gimana caranya mau ngundang The Potters? Karena dia kerja. Oh, dia kerja di PH atau di apa gitu? Bukan, dia itu sembari katanya model-model. Model apa, bro? Nggak tahu gue model apa. Gue juga nggak model-model. Terus katanya ikut-ikut take me out gitu. Iya kan. Cuman dia punya pekerjaan. Katanya dia dibilang begitu. Ikut, kalau nggak salah itu mertuanya Tompi katanya.
Jadi apa di perusahaan, nggak tahu perusahaan apa. Cuman waktu pas ketemu itu memang gayanya orang kantoran. Oh, gayanya orang kantoran. Bukan seperti artis di Bukan, gayanya, orang kantoran. Oke. Pakai blazer, pakai sopan lah. Oke. Pakai rok gitu kan, ya ibarat orang kerja aja. Nah, dari situ kenal, nggak lama kok kagak ada manggung-manggungnya nih gitu kan. Gue dibohongin ya. Oh, lo di ini apa ditipu-tipu gitu? Iya, manggungnya di mana nih ya kan? Modus lah ya. Iya, manggungnya di mana nih gitu kan? Akhirnya gue deket, tapi anaknya humble, Anaknya enak orangnya? asik. Awalnya tuh asik. Cuman lama-lama 2 minggu kenal tuh mulai menimbulkan keanehan. Dia pengen rasa memiliki. Maksudnya? Memiliki. Ya, gue kan deket kan akhirnya kan. Gue kan deket sama dia. Terus gue kenali karakternya. Gue pikir ternyata mulai apa sih namanya kalau istilahnya itu protektif ya? Posesif. Oke. Protektif dan posesif. Protektif dan posesif. Contoh kalau gua manggung, protektif itu dong, lu jangan sampai lecet gitu, maksudnya gitu ya? Pokoknya apapun itu ini bro. Jadi kayak dia kirimin makanan, pokoknya menjaga, tapi posesif. Oh, perhatian lah ya. Perhatian. Aware sama lo. Makanan, gitu. Terus. Secara lo lagi top-topnya waktu itu, ya kan? Awal belum. Waktu itu justru gue lagi baru mau naik nih. Oke. Itu lagu yang apa yang keterlaluan itu ya? 2010 terlaluan ya? 2010 itu. Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan. Yang di TikTok sekarang. Oh iya. Oke, terus? Jadi itu tuh baru 6 bulan gue jadi ya belum terlalu naik lah. Ya masih di TV tapi belum terlalu. Udah mulai lah inbox udah gitu mulai, ya. Udah mulai. Pas kesininya gue tahu ya mungkin gue bilang kita nggak cocok, kayaknya kita jadi temen aja deh. Oke. Tapi lu udah dekat sama dia? Udah dekat. Dekatnya kayak gimana dekatnya nih? Ya dia datang dulu ke base camp gua. Dulu dia udah mulai perawatan gitu kan dulu? Malah dulu mendingan yang dulu. Mendingan dulu? Kalau sekarang kan katanya dia banyak perawatan tuh kan? Iya. Entah apa yang dirawat atau ada yang dirubah, gue nggak ngerti deh. Gue liat kalau ada di sosial media gitu kan, kalau gue liat kok begini? Apa dokternya gagal merawat, apa dia sendiri gagal merawat tubuhnya? Apa? Apa dokternya yang gagal merawat, apa dia sendiri gagal merawat tubuhnya, atau memang dia kurang bisa dirawat? Kayaknya memang proses penuaan kayaknya. Aduh, gibah ini. Dia itu di atas umur lo apa di bawah umur lo, bro? Di atas gue. Di atas lo ya? Di atas gue. Kalau kita kan kelahiran tahun 86 nih. Iya. Kan? Dia tuh kira-kira tahun berapa tuh? Kalau nggak salah, gue lupa ya. Berapa tahun di atas lo kira-kira? Ya mungkin setahun lah kali ya. Setahun di atas lo? Oke. Nah terus akhirnya setelah lo dekat gitu? Setahun atau 6 bulan lah itu. Oh sekitar segini lah ya? Iya. Apa titik keanehan yang mulai lo rasakan di situ? Keanehannya contohnya apa? Apa udah begini? Ini orang kan gini, ini orang terkenal dengan jiwa kontroversinya. Siapapun diajakin berantem sama dia kan, siapapun diajakin ribut nih ceritanya nih kan. Sampai titik terakhir ini Habib Rizik Iya, jadi coba gue pernah punya kisah di kalau nggak salah di Semarang. Di situ gue lagi manggung sama Kotak. Oke. Kotak dan The Potters waktu itu. Oke. Itu sampai tante itu ngeliatin. Jadi gini, sebelum dia datang ke Semarang, gue tuh kaget. Gue mau nyusul lo. Dia mau nyusul lo ke Semarang? Ngapain gue bilang. Oke. Lu di Solo kan? Oke. Iya gue di Solo. Nah gue ke Solo. Besok gue pagi mau ke Semarang. Gue bilang gitu kan. Ada mau lanjut lagi sorenya manggung di Semarang. Gitu kan. Itu kan lagi tour kan. Nggak apa-apa gue ongkos sendiri. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya gue pikir itu bercanda bro. Oke. Katanya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin lah kata gue kan, lu gila-gila aja gue bilang. Segitunya mencintai lu gitu kan. Tapi kan lu emang banyak fans ya dulu kan, cewek-cewek. Sampai sekarang men. Gue iri sama dia nih, dia kalau live ya di IG nih ya. Yang nonton gue laki-laki semua kan, pas gue gabung sama dia baru mulai cewek masuk. Jadi begitu dia kesini-sini pas sudah ditelepon sama dia, gue kira bercanda. Oke. Tahu-tahu
dia telepon lagi besok pagi waktu itu paginya pas gue mau berangkat ke Semarang nih naik bus kan, kita kan rombongan naik bus dulu tuh. Telepon sama dia, gue udah ada di Bandara Solo. Serius? Gue pikir itu bercanda bro. Segitu niatnya nih orangnya? Dia ngejar-ngejar lo banget men. Ya gue nggak bisa bilang itu, nanti seakannya gue kegantengan di situ. Kegantengan lu katanya kan. Tapi seperti itu faktanya yang terjadi. Oke. Seperti itu faktanya yang terjadi. Terus kan ada berita-berita juga dulu kan gue sempat browsing tuh gituin. Katanya sempat ada yang minum baygon tuh siapa bro? Ya dia. Dia minum baygon? Dia. Minum baygon kenapa cerita itu? Nanti abis gue selesaikan dulu cerita ini. Udah gitu dia tahu datang dan gue katanya duitnya hilang. Di bandara. Di bandara Adi Sucipto Solo kan. Dia hilang, kata gue ya udah lo jemput aja ke gue nggak bisa jemput. Kalau memang lo ada di Adi Sucipto, lo ke Semarang aja. Gue kira itu bercanda, taunya bener. Naik taksinya apa ya? Difotoin mana? Ah beneran bro, asli beneran, gila gue bilang. Terus nggak ada duit, kan duit dompetnya hilang. Tapi di ATM masih ada katanya. Terus dia bilang kalau nggak salah, ya udah kata gue nanti naik taksi, kasihan dong gue kan. Ya udahlah dia datang tuh ke konser gue. Nah seperti itu dan akhirnya setelah itu gue pikir ini udah agak aneh nih, udah agak aneh. Maksudnya gue bukan nggak seneng disamperin ya, cuman kadang-kadang nggak nyaman lah. Nggak nyaman, maksudnya etika di sana gitu. Ketika di belakang panggung joget-joget sendiri. Oh rusuh gitu? Bukan rusuh, jadi kayak kita kan kalau ada memang kurang gitu, kayak begini nih. Iya bisa seperti itu, cuek, terlalu cuek. Wow. Liberal banget ya pokoknya. Wih, gila. Iya. Jangan 10 Dan dia merasa dia merasa pacaran sama vokalisnya The Potters gitu kan. Wah, mungkin dia akhirnya ya, gue kan di situ teman-teman gue agak tapi berusaha positive thinking aja. Udahlah, jangan marah. Namanya juga cewek gitu kan, teman-teman gua, band gua. Satu band. Satu band. Dibaik-baikin aja. Terus sampai Jakarta, tuh pulang misa. Ya gua agak menutup diri akhirnya. Sama dia. Oh, mulai lo kabur-kaburan nih. Karena gua apa ya? Gua pikir ini udah nggak udah gua dikejar, gua selalu tahu datang gitu. Tiba-tiba ada di situ. Udah dahsyat, tiba-tiba ada mobilnya di depan. Tapi dia udah berduit belum bro dulu bro? Ini kan orang tajir nih, gue denger nih. Ya kalau masalah keuangan sih ya belum lah ya. Belum. Intinya belum seperti sekarang mungkin banyak endorse-nya. Kalau sekarang kan banyak endorse-nya, nyinyir banyak endorse-nya. Kalau dulu kan belum ada dulu ya kan. Terus tapi memang karakternya untuk pertemanan awalnya baik, kayak teman-teman gue maunya dia yang bayar traktir. Oh gitu. Royal orangnya. Ya juragan lah. Mau di gue lo gitu, di gue lo gitu, gede gue lo gitu kan. Tapi teman-teman gue nggak ada yang mau. Gak ada yang mau digituin gitu loh. Terus kayak makan mie nih bareng-bareng, tiba-tiba datang, terus tahu udah dibayar. Nah setelah gue nggak deket sama lagi sama dia, itu dihitung. Serius? Serius? Dia ngitung itu semua? Yang udah dia bayarin makan teman-teman itu? Teman-teman aja gue yang bayar kok. Mana? Karena nggak ada yang mau nyuruh bayar gitu. Makanya gue agak aneh gitu kan. Kita juga bisa bayar makan sendiri gitu kan. Cuman kok kebaikannya dihitung gitu loh. Jadi agak aneh. Itu lama-lama gue agak risih dengan hal yang begitu. Dan akhirnya gue coba kabur-kaburan. Kabur-kaburan. Tapi lu deket tuh ya, deket sama itu ya? Dia sering jalan keluar kota tuh dulu tuh ya? Enggak. Oh gini? Dia nyusulin gue bro. Dia nyusulin lo gitu ya? Gue kabur-kaburan dong. Iya. Kalau gue pada saat itu kalau gue gitaris gue kabur bener. Kabur ya? Karena gak ada yang bisa gantiin gue kan. Kalau vokalis, aduh kejebak gue ya kan. Iya. Terus pas udah sampai Jakarta, udah ini gue mulai mundur pelan-pelan. Gue bilang, udahlah kita jadi teman aja. Karena ada posisi-posisi yang pengen memiliki lo gitu loh. Gue nggak bisa kemana-mana. Gue apa-apa harus lapor gitu kan. Apa harus lapor, ngeri bener ya.
harus lapor di mana. Terus kalau udah kayak tahanan kota pernah dicium fans ya, dicium fans. Cium fans. Ya ini gue buka aja dicium fans. Terus diambil tisu basah ini, nanti ada virus. Dan itu depan orang-orang itu. Iya gitu. Dan itu depan orang-orang itu. Oke. Dia yang gue dikerubutin orang ramai, harus gue dicium. Oke. Ya namanya anak remaja waktu itu kan. Gue dicium, mama Fred muah gitu kan. Langsung ngambil tisu basah nyari. Dilap dong. Waktu itu lo ada virus. Iya, Bo. Mungkin itulah etika ya. Lo ikutin ya akhirnya tuh. Lelap juga. Gue bilang. Nah, terus gimana ceritanya yang minum Baygon tuh apa ceritanya bro sebenarnya bro? Ya udah gue mulai pergi-pergi kan. Oke. Gue udah nggak udah deh kata gue nih orang aneh lah. Maksud gue dalam arti kan kita kan sebagai laki-laki kan berhak juga dong. Kita punya pilihan dong. Ya perempuan juga milih, laki juga berhak dong, gitu kan. Nah itu gue tuh kurang apa sih? Dia masih bilang gitu. Gue bilang. Dan gue mulai agak, ya lu di mana? Gue di Lampung. Gue bilang. Lu asli Lampung ya? Gue di Lampung. Padahal gue nggak di Lampung bro. Oke, lo bohongin lah. Ya, gue menghindar. Oke. Gue nggak mau terjadi yang gimana. Nyusulin bro ke Lampung. Gue kata orang warung depan rumah gue. Hidup gue apes banget. Hidup lu apes banget semenjak kenal Nikita Mirzani? Bukan pada saat itu. Oke. Terus itu Mas Kiki ada yang datang loh, perempuan nanyain rumah Mas Kiki di situ. Iya benar, rumah orang tuanya di situ di Lampung. Ada Kikinya nggak ada Kikinya. Kalau pulang pasti ke sini. Kita beli jajanan apa, depan rumah gua kan ada warung kan. Iya. Terus dia marah di situ sama gua. Lu padahal gua menghindar. Kenapa sih harus ngindar gitu? Ya lu nggak bisa dikasih tahu sih kata gua. Orang juga punya hak privacy kan, apalagi kan kita belum nikah gitu kan. Kalau kecuali dia bini gue gitu kan. Emang mau nikah lu bro tadinya bro? Kagak juga. terus ya dari situ mulai dia mungkin gue rasa kalau dia nikah sama lu beda kali dia sekarang bro. Mungkin agak punya adab dikit kayak gini. Kenapa kalau nikahin aja bro? Lu bunuh gue aja dah. Oke terus habis itu dia cari-cari gua, terus gua nggak mau nemuin. Akhirnya sampai gua itu di mana posisi diamin dia banget. Oke. SMS nggak balas, chat nggak balas, semua nggak gua balas. Sampai dia nyamperin ke kantor Sony Music dulu, label gue yang dulu. Dia ketemu Pak Yan. Kata Pak Yan, ya kamu jangan kayak gini juga lah, katanya kan kamu pakai, kalau memang kamu mencintai itu pakai akal sehat juga, jangan bucin gitu kan, maksudnya gitu loh. Dia labelnya di Sony dulu? Jangan terlalu bucin, enggak, gue yang di Sony. Tapi dia kok kenal Pak Yan segala gitu? Ya namanya dia, ya kan? Namanya dia gitu kan. Dia kemana kan, ya itu tadi. Oh dia ngikut sama lo, dia kenal langsung semua gitu ya? Iya, jadi kenal sama manajemen Dan gua. orangnya memang supel juga orangnya masalahnya ya? Ya kalau untuk hubungan pertemanan sih enak hubungan pertemanan. Tapi jangan deket. Bahaya. Oke. Gimana ceritanya? Terus bisa minum Baygon itu gimana ceritanya? Ya pada saat itu gue nggak bisa dihubungin, dicari-cari lah. Oke. Dia sampai chat ke produser gue, ke kantor, terus nanya Kiki di mana. Kiki itu kalau kesini cuman hubungan pekerjaan, musiknya. Habis itu kita nggak tahu di mana. Karena dia udah nggak tahu tempat gue di mana. Gue sengaja ngabur. Lu dulu tinggalnya dari mana dulu? Rawamangun. Lu di Rawamangun dulu ya? Oke, dia sering nyamperin ke Rawamangun. Base camp. Oke, dia rumahnya masih di sekitar Pesanggerahan situ nggak? Enggak lah. Hah? Enggak, jauh lah di Binong sana. Oh, belum sampai sini. Belum sampai sini ya? Sana Binong. Belum nyampe duitnya dulu ya? Nggak tahu gue. Oke. Akhirnya lanjut. Setelah itu nyari, dia mungkin kesel sama gua kan. Kalau lu nggak datang, gua minum nih Baygon. Gua kira itu bercanda lagi. Oh gitu.
Ya serah kata gua kan. Ya nggak mungkin lah gitu kan. Lu pakai akal. Gua masih bisa nasihatin dia, lu pakai akal sehat lah. Gua bilang lu jangan kayak gini. Lu kan punya keluarga. Mikirnya panjang, gua bilang. Enggak, tetep katanya kan. Gue nungguin gue di base camp nggak ada. Dia ke Jason waktu itu gitaris gue yang lama. Kata Jason, Jess gue Nick, lu dari mana? Gue ini belum tidur Jess. Gue boleh nggak numpang di kamar lu? Oke. Oh, ya udah nanti gue tidur di kamar si Bonik katanya kan. Yaudah kalau mau tidur, gue ini belum tidur dari pagi. Cerita Jason nih. Tiba-tiba dia dengar suara muntah tuh. Udah minum baygon kan. Udah minum baygon. Yang nolongin tuh Pak RT bawa ke mobil itu. Terus anak-anak SKJ, banyak saksinya. SKJ dulu ada band SKJ di Sony juga. Karena situ kan ada beberapa band kan. Iya. Bawa ke rumah sakit Persahabatan, Rawamangun. Rawat inap sehari semalam. Gua tetap nggak datang. Lu cuekin gitu tuh. Enggak, gua kalau dia mati beneran gimana terus, Bro? Ya, gue bilang sama si Boim temen gue kan, tolong lo ngeliatin dia. Oke. Oh, masih ada perhatian juga? Bukan. Bener nggak minum baygon? Maksud gue apa, teh dicampur baygon gitu kan? Iya kan? Iya kan? Cross check dulu, cross check. Dia telepon. Dia manggil gue kan Wak kan. Wak, lu di mana sih? Ada deh di tempat rahasia, gue bilang. Gimana? Bener nggak itu minum? Beneran Wak diminum. Udah megap-megap. Di rumah sakit tuh. Gue bilang, di rumah sakit mana tuh? Persahabatan. Oh, Persahabatan dia. Oke. Di UGD-nya dia. Oke. Itu confirm tuh ya. Nah, terus gini, Bro. Kan gue jujur gue penasaran sama orang ini ya. Ini orang kan katanya gue dengar ada banyak backingan di belakang dia nih kan. Sementara beberapa kasus itu dia banyak banget lolos nih, Bro. Selalu kan dia ngajar bikin kontroversi macam-macam. Sebenarnya nih orang siapa sih pegangannya, Bro? Siapa orang belakang layar dia ini? Yang backup dia ini? Lo pasti tahu lah, men. Lo pasti tahu lah. Ya, gua sih nggak bilang ya. Cuman ada yang bilang-bilang. Tapi kan itu juga patut diduga kan. Patut diduga ya? Patut diduga, bukan itu baru dugaan. Cuman kalau menurut gua sih ya memang buktinya masih bisa dipenjara. Masih bisa ya? 6 bulan itu terakhir ya? Ya terakhir tuh hukuman percobaan katanya kan. Ketangkap polisi juga. Ketangkap juga berarti ya? Berarti nggak kuat banget juga backingannya? Ya nggak tahu gue punya backing apa. mungkin backingannya ART di rumahnya kali. Atau asisten make up gitu. Iya, asisten make upnya dia gitu ya. Nah terus gini, Bro. Kenapa dia kok orang ini seberani itu? Siapapun ditantang sama dia? Apa memang gayanya begitu? Ya kontroversi aja. Emang atau memang dia pernah nggak cerita sama lu misalnya? Kita tuh kalau mau jadi terkenal tuh harus begini. Apa memang gayanya? Dia total. Apa gayanya begitu? Apa memang dia lagi kerja nih sekarang istilahnya? Iya, lagi kerja. Oh, menurut dia ini lagi kerja. Dia lagi naikin namanya gitu ya? Iya, ini lagi kerja. Ini misinya. Oh, misinya memang misinya. Dia cari titik-titik dia cari karakter untuk itu. Oh. Jadi dia meng-create dirinya seperti itu. Oke. Meng-create dirinya seperti itu dan dia menikmati kayak lu peran apa sih? Kayak peran apa ya? Antagonis? Lu tau nonton film Joker kan? Oke, Joker. Ya kayak gitulah mungkin karakternya. Oh. Jadi dia cari nih peluang nih, bikin ribut sama dia. Kayak kemarin sekarang dia sudah menyentuh ranah-ranah politik nih kan. Diskusi dia ini udah nggak di wilayah selebritas lagi ya. Terakhir kan dia juga ngajar Puan ya kan, Puan Marani. Lalu sekarang Habib Rizik pun diserang juga sama dia. Gimana tanggapan lo soal itu, Bro? Khususnya soal Habib Rizik nih sekarang yang diserang sama dia. Sebenarnya, apa dia sengaja? Apa emang ada titipan pesanan biasanya menurut lo? Kalau gua awalnya karena secara yang gua kenal ya, secara gua kenal, dia ini bukan aktor intelektual. Bukan aktor intelektual? Bukan. Dia bukan tidak bisa punya intelijensi untuk kayak ke politik. Oke. Maksudnya pemikiran ya. Maksud lo nggak nyampe otaknya gitu? Kasar amat, Bro. Ya kan? Itu apakah begitu gitu kan? Ya tidak mau belajar lah, tidak mau belajar untuk itu dan dia tidak mau tahu tentang itu. Oke. Begitulah, tidak mau tahu tentang itu dan mungkin IQ-nya juga benar. IQ-nya 59. Mungkin ya. 159 kali ya. Jadi. Ya, anggap aja. Dong. Ya kita harus bilang dia pinter lah, ya kan? Iyalah. Pinter buktinya bisa kayak gini, bisa ngetop ya kan.
meng-create itu. Mungkin cita-cita dari masa kecilnya itu kali. Oke. Biar diomongin, biar orang cari perhatian kan kayak gitu. Oke. Kan. Pinter dong bro kalau gitu namanya bro dia. Dia mencari kontroversi dengan mengesampingkan adab gitu kan. Cerdik pokoknya. Cerdik. Apa namanya? Cerdik. Tapi bukan licik kan dia orang. Ini orang cerdik nih. Cerdik dan bisa juga dikatakan begitu. Oke. Picik ya. Oke. Cerdik dan picik ya. Ya lebih ke cerdik kali dia ya, Iya, untuk memanfaatkan situasi ya. Cerdik dan memanfaatkan situasi. Lo lihat aja dari artis semua tuh ditimbrungin, sampai Agnes Monica juga. Sempat ribut juga tuh ya sama Agnes. Bukan, Agnes nggak nanggepin. Oh iya ditangkepin sama Agnes. Ya, Agnes kan itu nggak nanggepin. Iya, beda kelas lah ya. Beda lah. Jauh. Ada jauh. Tapi kan ini kan mau go internasional juga katanya nih mantan lo itu kan. Lo kok bisa mau sama dia bro? Ini apa sih? Apa dia cakep emang menurut lo? Kalau gue daripada dia sekarang memang gue nggak makanya gue nggak mau dia minum baygon ya kan. Kalau gue mau dia nggak minum baygon kan. Agak menarik dulu ya. Dulu menarik. Walaupun nggak kamera face ya. Nggak kamera face. Oh gitu. Dia aslinya lebih bagus tuh. Ya. Dibanding di kamera. Cuman ya karena mungkin sudah ketangkihan teknologi, ya mukanya kayak digambar gitu. Kayak dilukis ya. Kayak dilukis. Jadi kalau lihat lukisannya nggak nyata gitu. Nggak nyata itu. Iya. Tapi mahal itu badannya semua tuh ya. Ya, pastilah. Kok bisa pastilah. bro? Badannya kok bisa? Katanya gue dengar badannya kencang gue dengar. Bener nggak bro itu bro? Pertanyaannya menjebak guys. Waduh, gawat nih guys. Guys, kenceng nggak, woi? Woi, kenceng nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenceng nggak? Masa nanya ke gue gitu? Tanya sama Pak Dipo. Iya. Coba siapa tahu ada yang tahu teman-teman, coba tuh kalian tulis di bawah deh. Menurut kalian kenceng nggak badannya kan? Nggak ada yang tahu, mungkin nggak ada yang tahu deh. Atau udah ada yang tahu ya? Ini agak menjurus ini ya. Emang politisi begitu ya? Nggak kenceng tuh dia olahraga gitu bro maksudnya kan? Dia olahraga nggak kan? Kalau gue bilang kenceng, Ya. wah kali dia. Aduh, gue nggak tahu apa posisinya Kan gimana. kita dari dekat aja bisa kelihatan, oh kenceng nih badannya kan, bisa kelihatan kan? Dia orangnya tipenya olahraga. Bukannya berarti yang gimana-gimana gitu maksudnya. Ini anak-anak tendensius ke sini, tendensius ke sana gitu kan. Bukan artinya kencengnya yang gimana-gimana, nggak perlu juga kita pegang kan, bisa tahu itu badan itu kenceng kan gitu kan. Walaupun sih ya nggak ada yang larang lo pegang juga sih. Tangannya aja lah dipegang gitu. Tangannya aja pegang deh. Tangannya dipegang. Walaupun dia mau megang-megang gue agak gini-gini. Oh gitu ya. Nah terus gini bro, ini ada isu-isu bro, ada isu-isu. Katanya mantan lo ini, katanya ada seorang mantan lo, katanya bener gak sih bro dagang? Mantan Mantan lo itu katanya ada nggak itu dagang katanya? sambil minum ya? Gue agak napas gue makin kesini makin ini nanti kena delik loh. Enggak dagang ini maksudnya dagang sepatu kan gitu, dagang Jangan tanda kutip. baju ya? Gitu kan? Ya. Dagang nggak dia? Kalau mungkin dagang sembako kali. Dagang sembako dia. Jadi kalau gue lihat sih dia sekarang ya mungkin itu kan kalau dagang-dagang begitu kan itu kan dari pemberitaan dari itu kan yang di nggak tahu ya itu benar apa enggak, tapi kan sudah didata di dinas sosial kalau nggak salah ya. Ada. Ya kan dulu beritanya begitu. Oke, ada di berita itu ya? Ada ya? berita begitu. Iya, gue agak kurang update gue nih, bang, gini-ginian nih. Karena waktu itu gue kebetulan nonton ELC. Oke. 2000. Masuk ELC sempat itu ya? Masuk ke ELC. Oh, oke. Iya, yang prostitusi artis itu ya? Nah, ya. Oh iya Masuk benar-benar di ELC ada terpampang. pernah ada tuh. Tapi maksud gue bukan dagang itu bro, maksud gue. Dagang apa? Dagang apa? Ini, maksud gue dagang sepatu ya. Dagang sepatu gitu kan, dagang jaket, tahu nggak lo dia dagang bro? Bukan trafficking ya, human trafficking. Enggak, Oh, bukan. Dia dagang orangnya enggak. Nggak tahu gue. Nggak tahu kalau gue usahanya dagang sepatu online mungkin kali ya. Dagang air ya kan. Kalau human trafficking sih, gue nggak tahu ya, pembuktiannya kan di polisi kan. Oke, waktu itu dan lo nggak kan. pernah melihat juga nyatanya betul nggak dia dagang sepatu nggak gitu misalnya? Kalau misalnya dia nyata ya, kalau gue atau dagang daging gitu kan? Kalau polisi kan waktu itu kan polisi yang ngomong. Nggak mungkin dong institusi Polri Oke.
gitu loh. Oke, tapi kalau misalnya dia juga nggak, kalau misalnya memang benar iya, ini orang nggak malu juga bro gitu. Kalau memang benar iya. Kalau memang benar iya, menurut lu dia malu nggak? Ya. Apa bangga? Memang dagang kan bangga ya biasanya orang ya, namanya dagang beneran gitu. Sudah jadi terlanjur pengusaha. ya. Udahlah, cuek aja. Jadi pengusaha maksudnya. Cuek aja gitu. Nah, keluarga gue nggak komplain ini. Iya. Tapi dia bilang sendiri katanya, kan waktu ada di video tuh, outfitnya nih mahal-mahal nih kan. Apa yang murah? Yang murah ininya katanya dia kan. Ini mahal apa murah sih itu dulu ya? Apa itu? Dagangan dia. Oh ya, yang mahal ya? Itu yang mahal atau murah sih dagangan itu? Omsetnya berapa sehari gitu kan? Per bulan? Memang namanya kan waktu di persidangan kasus-kasus itu kan banyak disebutkan. Banyak disebut itu memang. Banyak disebutkan. Yang ini banyak yang disebutkan dengan beritanya juga. Tapi kan intinya gini loh, banyak orang sekarang berlindung di balik gender. Maksudnya? Ya banyak oknum-oknum yang berlindung di balik gender. Maksudnya gini, karena mentang-mentang perempuan, habis itu dia salah, gua kan ngidupin anak. Oke. Ya kan? Anaknya berapa sih dia bro? Anaknya? Nggak tahu anaknya berapa. Itu yang ada yang dari lu juga anaknya nggak? Gua stres kalau punya ada. Dia anaknya berapa anaknya bro? Setahu gua sih berapa ya? Dengan satu laki dan satu suami. Kayaknya beda semua. Oh beda semua. Beda semua. Tapi dia itu di luar apa anaknya yang jangan kita inilah ya, jangan kita bicarain. Iya maksudnya gini, lo boleh apa namanya nafkahin anak, tapi kan harus caranya yang benar. Nggak salah kok orang tua macan aja sayang sama anaknya. Betul. Kan? Macan aja sayang sama anak, nggak mungkin apa kita manusia kan. Cuman kan mengeksploitasi begitu kan seolah-olah gue ini begini karena anak, untuk nyekolahin anak-anak gue gitu kan. Dia bagaimana maksudnya? Maksudnya yang kayak kata-katain orang, kontroversi buat naikin namanya. Buat naikin nama. Tapi kan nggak benar juga cara begitu. Iya, sampai ulama dikata-katain. Nah, nggak benar juga, nggak bisa dibenarkan. Kadang-kadang ada pendukung-pendukungnya yang bela. Oh, dia tapi single mother, dia kuat, dia ini, dia strong. Dia ini, ya boleh. Masa gini, seolah-olah gini, kita dapat duit hasil kita nyolong nih, misalnya suaminya, kita kasih makan anak, terus alasan kita buat anak, berkorban buat anak, kan nggak bener juga kelakuan. Ya itu maksud gue sih seperti itu. Ya, ada yang halalan bin toyiban, jadi halalnya gue nggak cukup, toyib juga harus itu kan. Yang namanya sesuatu itu kita harus dapetin dengan yang toyib juga gitu. Kan? Jadi si seorang nyai ini ya kita sama-sama tahu ya memang kadang juga memang ada yang memuja dia. Ya pastilah ada kontroversinya, ada yang suka, ada yang tidak. Dan yang suka tuh nggak sedikit juga loh bro ya. Iya, yang sejiwa lah. Dia orangnya royal deh, orang itu biasanya mungkin karena itu apa? Dan orang ada yang bilang nih bro di beberapa wawancara dia nih kan gue sempat lihat juga, dia katanya orangnya sangat royal dan gampang buat ngasih ke orang-orang kecil. Bener nggak itu? Kata siapa itu? Ya kata dia. Yang diwawancara itu. Ya kan citra kan bisa dibangun. Oke. Ya kan? Pencitraan jadinya. Ya nggak tahu ya. Citra kan bisa dibangun. Udah kayak politisi pencitraan. Iya. Citra ya kan public figure begitu juga. Oh sama aja ya. Kan namanya bisa ini citra bisa dibangun. Jangan amat lah sama orang. Kita kalau misalnya di filter gitu kan. Kan dia disentil nggak mau kayak gua nulis Insta story. Kan marah juga pendukungnya. Oke, dia nanggepin nggak? Belum nanggepin? Nggak berani. Nggak berani nanggepin? Nggak berani. Nih kita nggak berani sama lo? Nggak berani. Yakin lo? Yakin gue nggak berani. Berani nggak lo? Nggak berani kan? Iya. Ini orang suka banget kalau orang ribut ya berantem gitu kan. Emang gayanya emang suka banget berantem gitu ya? Iya. Tapi kan pendukung-pendukungnya kan bilang bahwa gue pansos, gue ini nggak ada. Sebenarnya gini, gue mencontohkan begini. Mau nggak sih kalau disentil? Kayak gini rasanya. Orang juga semua berani. Kalau cuma modal nekat, semua orang juga bisa modal nekat gitu kan. Tapi sebenarnya apa dia mencari juga? Wah, ayo nih, siapa tuh ada yang ngajar gue juga kan begitu gaya. Kalau memang mencari kontroversi, dia menciptakan juga orang yang menghajar dia dan ini menikmati. Bisa jadi. Sebenarnya dia mungkin berterima kasih malu sebenarnya dengan lo buka-bukaan gini soal dia nih sekarang ini kan. Bisa jadi. Kalau dari yang gue dengar cerita malu ini kan dia orangnya justru malah mencari-cari gitu kan, cari-cari keributan itu buat naikin namanya. Kalau nggak ada yang ngomongin dia ya nggak naik kan jadinya kan. Ya benar. Jadi kita gini-gini kita ada peran juga jangan-jangan nih buat naikin dia. Kacau.
Ya memang kan dunia entertain itu harus ada sosok. Harus ada sosok ya. Dia omongin itu entah yang kontroversi, entah yang baik, ya kan. Ada macam berbagai sisinya gitu kan. Cuman kita memang harus lihat dari berbagai sisi. Kalau gue belajar objektif ya dari kejadian ini gitu kan. Dan gue juga bukan mau dia menjatuhkan karirnya, enggak lah. Rezeki sudah diatur lah. Kalau dia mau jadi artis lebih kaya dari kita, lebih hebat dari kita, ya itu kan urusan dia gitu kan. Urusan kita apa gitu kan. Cuman kita mau kalau dia jadi public figure, jadilah public figure yang baik, bisa mencontohkan. Bisa nyontoin gitu ya. Sangat sayang nanti anaknya udah mulai gede, dianya di penjara lagi, kena kasus lain, gara-gara mulut. Kasihan anak-anaknya jadinya malah ya. Itu maksud nah ini kalau gue pribadi kan gue melihatnya gini, gue sebenarnya nggak pernah ikut campur mengenai kasus si Nyai ini ya. Gue mulai ngelihat dia ini bukan maksudnya mulai ngerasa agak risih pada saat dia mulai nyerang ulama sih waktu itu ya. Kemarin barusan lulus ini kan kita sama-sama tahu dia mulai ngata-ngatain ulama, ngatain Habib Rizik yang memang kita cintain nih Habib gitu loh kan. Kalau dia ribut sama artis ya silakan aja sama gue. Ya itu dunia lo deh. Lo nggak usah singgung-singgung mengenai jangan sampai nyerempet-nyerempet ke urusan ulama. Itu kata gue tadi kan di awal tidak sesuai kapasitas dia. Kayak gue kemarin diwawancari tentang gue pasang foto sama HRS waktu itu 2018 waktu gue umroh ke Mekah. Terus waktu gue umroh, gue sempat temuin Habib di kediamannya, nggak ngobrol cerita banyak, 3-4 jam gue ngobrol sampai sholat asar bareng, terus gue balik gitu kan ke hotel. Nah pas kemarin Habib Ana pulang, ya gue posting dong foto-foto itu. Nggak di tag dong sama Instagram? Nggak, aman ya? Aman. Karena captionnya kan biru sih ya? Terus, nggak juga bro, lu juga Instagram lo? Kiki The Potters. The Potters, Kiki underscore ya? Kiki underscore The Potters ya? Iya, underscore Potters. Jadi ya nggak apa-apa gitu kan, intinya orang kan tidak tahu Habib bagaimana. Yang tahu kan hanya orang yang pernah ngobrol, yang deket mungkin. Kita kan hanya dengar cerita ceramah yang agak memang ulama itu macem-macem karakternya. Beda-beda, ada Agim, Uas, Agim dengan santai santunnya. Gitu ya sama dulu juga karakternya di zaman Nabi juga sama. Nabi yang lembut, yang ini ada yang, Utsman, ada Ali, ada Umar, yang perang Khalid bin Walid, ya kan? Yang panglima perang ya kan macam-macam gitu kan cara dakwahnya. Cuma kan tujuannya sama loh gitu. Ya walaupun belum ada yang sekelas para sahabat. Iya, walaupun belum ada sekelas ya nggak bisa juga gitu kan. Jauh lah kalau mau para sahabat. Cuman kan tapi gayanya beda-beda pendakwah ini gitu ya. Iya, itu kita bercontoh di sana karakter pendakwah itu ya begitu. Apalagi kan masih ada keturunan dari nasabnya ke Rasulullah gitu kan. Dan kalau kita tidak tahu apa-apa tentang politik, tentang apalagi belum pernah ketemu orangnya langsung, lo ngapain ngomong kayak gitu sih? Apalagi ulama. Yang jelas banyak dicintain sama orang. Kasusnya Habib kan, banyak kasus apa ke SP3 semua? Iya. Tidak SP3 semua. Kita mau menghalangi Habib datang? Nggak terbukti lah intinya ya. Apalagi ya kalau hanya pembenci ya pembenci aja gitu kan. Mungkin ada pembenci lah. Dulu sahabat Nabi juga dakwah, Nabi juga dibenci kan? Sama kaum-kaum yang itu kan, ya udah wajar lah sampai akhir zaman juga ada itu pasti kan, ya kayak gitu. Cuman jadi maksud lo dia kaum itu gitu? Cuman ya kalau lo nggak tahu jangan ngomong sebagai, ya gue aja kemarin ditanya gitu sama wartawan, lo mau nggak ngasih pandangan tentang HRS? Nggak mau, karena ada yang lebih pantas saya bilang. Iya kan, sengaja saya diwawancara saya mau gitu kan, ya saya nggak sopan gitu kan. Karena walaupun saya pernah kenal Habib, cuman ya bukan kapasitas saya untuk ngomong. Gitu, saya cukup tahu diri orangnya gitu kan. Nantilah kalau dimintai bersama ulama pendapat tentang HRS, ada ulama di situ, baru saya mau ngomong. Tapi kalau hanya saya sendiri juntuk, Habib bagaimana, nggak mau juga saya. Gitu loh. Ini adabnya tinggi banget nih orang Lampung atau ini nih. Nggak mau juga saya, ya takutnya kan kita dipelintir politik, kita nggak tahu kan. Digoreng-goreng, aduh. Pokoknya mendingan saya, ya udah kalau menurut saya itu Habib itu adalah orang yang sopan, yang baik, ya cukup saya aja yang tahu. Dan saya sebarkan Habib itu baik. Ya kalau lu nggak mau terima dengan cara dakwahnya ya silakan. Beda pendapat nggak apa-apa. Nggak harus berantem kita. Gitu kan? Ini menarik teman-teman. Jadi inilah sekelumit cerita tentang kisah tentang Nyai sang mantan. Walaupun dia sampai sekarang nggak mau ngakuin itu bukan mantan.
Ya. Ini dia tentang Nikita Mirzani. Nah, kalian yang punya kisah tentang Nikita Mirzani, coba kalian tulis di kolom komentar deh. Apa tanggapan kalian mengenai orang ini, mengenai manusia satu ini? Apakah pantas kita ikutin, atau pantas kita follow dia, atau pantas kita kita jadikan dia idola, atau tidak? Tulis di kolom komentar. Dan apa cerita-cerita tentang dia yang lain? Yuk kita diskusi di bawah. Pastikan. Oh iya, lo kalau mau tahu update-nya kan Kiki ini, kemarin gue kontak Kiki karena gue lihat nih di Instagram dia ngupdate nih tentang Niki kayak gini. Nah makanya gue call dia kan, gue hubungin dia gini nih. Follow Instagram Kiki The Potters, biar lo update juga terus mengenai isu yang lagi terkini sekarang. Selebritas yang menyinggung dunia politik dan agama, ini menarik. Tulis kolom komentar, jangan lupa pastikan lo udah share dan subscribe. Pencet tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Sukses selalu.